silent Osman lupa ngomong. Tapi ntar koordinasi dulu sama Asuna, mulainya ntar dikasih tahu ya, diapa-apain baru enak. Ini mana kan pakai ini kan? Enggak. Teman-teman, nanti kita mulai jam 9:05 ya. 1 menit lagi kita akan memulai acara hari ini. Terima kasih. Oke, kita mulai saja ya untuk acara hari ini. Bisa di stop share kali Pak Ahmad untuk tata tertibnya. Nanti ini mungkin teman-teman bisa melihat dulu ya tata tertib kegiatan. Ada 3 poin yang nanti teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu mohon matikan mikrofon ya selama acara, kecuali ketika sesi tanya jawab. Lalu yang kedua, kegiatan ini direkam dan akan diunggah di akun YouTube Perpustakaan UI. Lalu yang ketiga, jika ada pertanyaan, silakan tulis di chat room atau raise hand ketika sesi tanya jawab. Ya, mohon diperhatikan ya teman-teman ya. Bisa di stop share Pak Ahmad, kita mulai saja untuk sesi kita hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman mahasiswa baru nih Universitas Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat nih kepada teman-teman yang terpilih nih menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Karena ini bukan apa namanya pilihan ya, apalagi kan dari seluruh Indonesia yang disaring teman-teman semua nih dari berbagai jurusan yang ada di FIB. Baik, sebelumnya saya ditemani oleh rekan rekan saya bernama Mbak Aswina. Beliau nanti akan menjelaskan mengenai penelusuran dan saya akan menjelaskan mengenai profil perpustakaan Universitas Indonesia. Sebelum kita memulai acara hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, hambatan suatu apapun. Berdoa menurut agama dan persen masing-masing dimulai. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Baik, sebelum kita memulai acara hari ini, lebih baiknya kita dengarkan dulu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPT Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Maria Esos M. Kepada Ibu Maria, dipersilakan. Belum terdengar, Mas Andika, suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan,
para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan tahun 2023-2024. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru atau Sisi Maba yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MPKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian Self-Organized Learning Environment, mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saudara, Perpustakaan Universitas Indonesia telah menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks dan referensi, kurang lebih ada 6%, dan format elektronik seperti online database, e-jurnal, e-book, dan research tools, kurang lebih ada 94%. Resources yang lengkap tersebut dapat diakses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silakan digunakan dengan maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini bertujuan dengan maksud untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami akan menjelaskan terkait aktivasi keanggotaan, strategi akses ke sumber pembelajaran, e-resources UI dan open access, kemudian jenis koleksi, jenis-jenis layanan, fasilitas, serta kebijakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Tentunya materi ini akan membantu saudara agar lebih siap menjalani perkuliahan dan nantinya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti webinar. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya pembelajaran secara efektif dan efisien, kemudian mampu mengevaluasi informasi secara kritis dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan fakultas dan dosen yang hadir pada hari ini, kemudian rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pustakawan yang menjadi narasumber, dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan Sisi Maba hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Sisi Maba dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya untuk mahasiswa baru angkatan 2023-2024 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bu Maria atas sambutannya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Bu Maria bisa bermanfaat buat teman-teman. Baik, sebelum kita memulai acara ini, nanti mohon teman-teman bisa mengganti display namanya yang ada di kolom chat dan ada virtual background juga nih yang akan diberikan oleh panitia pada acara hari ini. Mungkin bisa dilihat oleh teman-teman di kolom chat ya. Baik, kita mulai saja untuk sesi kita hari ini. Yang pertama nanti akan ada penjelasan ya mengenai informasi perpustakaan itu seperti apa. Lalu yang kedua nanti ada penjelasan mengenai cara penelusuran nih, penelusuran di perpustakaan itu seperti apa. Lalu yang ketiga, nanti kita ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat ataupun nanti bisa raise hand ya di akhir sesi acara hari ini. Dan yang terakhir nanti kita ada kuis ya, kuis untuk teman-teman. Ada 3 pertanyaan, ada 6 pertanyaan ya yang akan disediakan oleh kita. Nanti akan kita pilih tiga tiga yang terbaik ya, akan kita dapat apa akan mendapatkan door prize atau dapatkan apa namanya sesuatu yang dari perpustakaan UI lah kayak semacam souvenir yang akan diberikan oleh perpustakaan UI. Baik, kita mulai saja untuk hari ini. Saya akan menjelaskan mengenai informasi apa saja yang ada di perpustakaan UI. Saya izin untuk share screen ya, teman-teman. Oke, nah, di sini mungkin teman-teman mahasiswa FIB UI sudah ada, mungkin hampir semua ya, sudah pernah datang ke perpustakaan UI. Nah, perpustakaan UI ini kita nanti akan menjelaskan mengenai koleksi, layanan, dan fasilitas apa saja yang ada di perpustakaan UI. Nah, ini untuk lokasi perpustakaan UI, teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ya lokasinya ada di mana. Nah, kita itu lokasinya diapit oleh di sini ada Masjid UI, lalu ada FH juga, psikologi, FISIP, Fasilkom. Nah, kalau misalnya FIB biasanya agak jalan dulu nih teman-teman. Baru nanti ada FIB juga di sini, ILRC dan PAU. Ini lokasi UPT Perpustakaan UI diapit oleh beberapa fakultas ataupun gedung rektorat itu sendiri. Nah, ini untuk informasi nih, informasi yang akan kita yang kita yang nanti akan saya jelaskan itu koleksi, layanan, dan fasilitas apa saja yang ada di UPT Perpustakaan UI. Nah, dari segi koleksi, koleksi perpustakaan UI cukup banyak ya teman-teman ya. Ada sekitar 3.963.930. Nah, nah ini untuk totalnya ini ada beberapa nih yang teman-teman bisa lihat. Ada proceeding, ada prequest, e-books, printed reference book, manuskrip, print journal, ada e-journal, ada beberapa other e-resources yang ada di UPT Perpustakaan UI. Nah, ini cukup banyak, makanya sayang banget teman-teman kalau misalnya teman-teman tidak mempergunakan perpustakaan UI dengan baik ya, apalagi kan segala informasi yang ada di perpustakaan UI ini kan bisa menunjang perkuliahan teman-teman nantinya. Oke, akses koleksi perpustakaan UI bila mana teman-teman ingin mengakses eh, apa namanya akses perpustakaan UI, teman-teman bisa mengakses di lib.ui.ac.id. Nanti ada beberapa informasi yang akan diberikan ya di website tersebut. Misalnya ada jenis koleksi, kita ada artikel jurnal, buku klasik, buku MPKTB, buku reference, buku teks. Mungkin teman-teman sudah sering kali ya untuk mengakses lib.ui.ac.id. Ini akses koleksi bila mana teman-teman mengakses di dalam lingkungan UI. Nah, ini untuk jenis koleksinya yang tadi saya jelaskan ya, teman-teman. Ada artikel jurnal, buku klasik, buku MPKTB, buku reference, buku teks, ada koleksi publik, e-books, majalah, multimedia, naskah, dan lain-lainnya ya. Di sini ada disertasi juga, ada skripsi, maupun ada tesis. Gitu teman-teman. Ini ada open dan ada membership juga. Kalau misalnya open itu biasanya terbuka untuk umum. Kalau membership itu hanya untuk Sivitas UI aja nih yang bisa mengakses apa namanya skripsi, tesis, disertasi.
Oke, ini untuk online database koleksi perpustakaan UI ya yang dilanggan di tahun 2023. Ini ada beberapa multidisiplin nih teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat ada bagian sains teknologi, ada bagian sosial humaniora, ada kesehatan maupun ada toolsnya kita juga. Nah, kalau teman-teman bagian humaniora, teman-teman bisa menggunakan kayak Emerald Insight, hukum online, ada Westlaw, Statista, ada ProQuest, dan sebagainya. Ini ada beberapa nih. Ada jurnal, e-books, online video, research tool, dan literatur lainnya yang teman-teman bisa gunakan selama mengakses di Perpustakaan Universitas Indonesia. Oke, di sini saya akan berlanjut menjelaskan mengenai layanan apa saja sih yang ada di Perpustakaan Universitas Indonesia. Nah, jam buka perpustakaan UI itu dari Senin sampai Jumat ya teman-teman ya. Kalau dari jam 8 sampai jam 6 itu yang buka dari lantai 1 sampai dengan lantai 3 ya. Lantai 1 itu kan ruang sirkulasi pengembalian, lantai 2 ruang peminjaman dan lantai 3 itu ruang skripsi, tesis, disertasi. Ini buka dari jam 8 sampai jam 6. Oh ya, sampai ruang internet ruang internet dan ruang kubikus itu eh, buka buka dan tutupnya itu dari jam 8 sampai jam 9 malam ya. Ruang internet mungkin sebutannya kalau zaman-zaman saya itu kebun apel kali ya yang ada di bawah itu dari jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, kalau kita bukanya di hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 4 sore, Minggu dan hari besar itu tutup ya teman-teman ya. Nah, ketentuan masuk ke perpustakaan UI mungkin teman-teman sudah ada yang pernah ke sana ya. Pertama-tama kan teman-teman harus men-scan dulu nih QR code yang mengisi daftar kehadiran. Lalu yang kedua nanti mungkin teman-teman menunjukkan kartu mahasiswa ya, KTM, kartu tanda mahasiswa ke petugas keamanan gitu. Oke, ini untuk peminjaman. Nah, peminjaman teman-teman itu maksimal bisa meminjamkan 10 buku ya. Dan koleksi yang dipinjam itu ada di lantai 2 dan ada di lantai 4 koleksi khusus. Koleksi khusus itu tepatnya ada di sebelah eh, pojok kanan ya, dekat ruang jurnal. Itu bisa dipinjam sama teman-teman. Nah, masa pinjam untuk teman-teman em, itu 28 hari ya tanpa perpanjangan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin perpanjang harus dikembalikan dulu dan kalau misalnya ingin dipinjam kembali, mungkin kalau teman-teman mengembalikannya hari Jumat, hari Senin kalau misalnya ada di rak itu bisa dipinjamkan kembali ataupun ada 2 eksemplar, yang satu eksemplar itu bisa dipinjamkan, oke, bisa dipinjamin. Oke, ini pengembalian buku. Pengembalian buku itu lokasinya ada di lantai 1 ya teman-teman ya. Ini di bagian sirkulasi. Dan sanksi untuk keterlambatannya itu sebesar Rp2.000 per buku atau per hari. Oh, sebentar. Makanya teman-teman itu diusahakan jangan sampai terlambat ya. Karena ini lumayan banget nih Rp2.000 per buku per hari. Gitu. Kalau misalnya kita minjem 5 buku kan lumayan ya untuk sebulan ya bisa mungkin kita beli makanan kalau di FIB itu terkenal mungkin makanan Mas Roni kan sayang banget kalau misalnya kita apa namanya apa terlambat lah dalam keterlambatan pengembalian bukunya. Nah, kalau buku hilang atau rusak mengganti buku sesuai dengan ketentuan. Nanti teman-teman akan misalnya kalau ingin bukunya hilang konfirmasi dulu nih di bagian lantai 1 nanti ada petugas kami yang akan menjelaskan nanti ada ketentuannya nih. Biasanya sih kalau untuk penggantian buku hilang atau rusak itu harus dikembali apa namanya harus sesuai dengan buku yang teman-teman pinjam gitu loh untuk buku hilang ataupun rusak. Nah, di sini ada layanan rujukan juga nih teman-teman. Layanan rujukan itu layanan informasi atau rujukan layanan yang memberikan informasi dan rujukan literatur baik secara luring, layanan tatap muka, dan daring melalui email, WhatsApp, dan live chat. Nah, teman-teman kalau ingin apa namanya me- adalah kalau ingin mengajukan layanan rujukan bisa ke refdesk.lib.ui.ac.id ataupun nanti ada via WhatsApp kami ya teman-teman di 0821 389 3177 ataupun nanti bisa di libui.ac.id.
Nah, di sini ada layanan penelusuran literatur. Nah, ini membantu mendapatkan literatur, baik artikel, e-book untuk mendukung akademik. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan artikel ataupun e-book yang diinginkan, teman-teman bisa mengajukan nih di s.id/layanan literatur _lib UI. Nah, ini bisa mengajukan di sini ataupun via email email kami di penelusuran.lib@gmail.com. Nah, ini untuk pemeriksaan kemiripan dokumen. Ini membantu pemeriksaan kemiripan dokumen dengan aplikasi Turnitin. Nah, biasanya kalau untuk kemiripan dokumen itu itu untuk semester-semester akhir nih teman-teman. Misalnya ingin menjelang skripsi ataupun menjelang tesis disertasi, biasanya teman-teman sering apa namanya banyak yang mengajukan untuk aplikasi Turnitin ini bit.ly/uji kemiripan, ada lokasinya ada di lantai 3. Nah, ini untuk pelatihan literasi informasi. Nah, membantu meningkatkan keterampilan sivitas akademika dalam mengakses dan mengolah sumber informasi. Nah, teman-teman bisa menggunakan di apa di mengajukan pelatihan misalnya literasi informasi di s.id/pelatihan IL. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin mengajukan mengadakan pelatihan literasi informasi, nanti ada petugas kami yang nanti akan menjelaskan ya, ataupun via via Zoom ataupun via apa luring juga bisa. Itu untuk pelatihan IL. Nah, ini untuk layanan aplikasi penelitian ya, menyediakan aplikasi pengolahan data penelitian dan pengolahan referensi. Ini bisa menggunakan NVivo dan EndNote. Teman-teman bisa mengajukannya itu di s.id/layanan NVivo. Ini layanan terbaru kami Kak, di UPT Perpustakaan UI. Ini virtual library tour ya teman-teman ya. Bisa lihat di scan the QR code above the virtual library. Biasanya teman-teman bisa mengakses di youtube.com/perpustakaan UI. Ini apa namanya biasanya ada beberapa universitas, sekolahan yang mengadakan kayak library tour itu biasanya ada diakses di YouTube di Perpustakaan UI ataupun event-event kayak webinar itu teman-teman bisa mengaksesnya di YouTube Perpustakaan UI. Ini sosial media kami ya teman-teman ya. Ada Instagram, YouTube, TikTok ataupun Twitter. Kalau di Instagram teman-teman bisa di UI _library, YouTube-nya juga ada, @perpustakaan UI, Twitter juga ada, @UI _library, dan TikTok ada ya teman-teman, @UI _library. Nah, ini fasilitas yang ada di UPT Perpustakaan UI. Nah, mungkin ini main trend gates yang teman-teman bisa sebelum masuk ke perpustakaan UI, masuk ke koleksi biasanya lewat sini kan ya. Lalu ada ruang diskusi. Nah, ruang diskusi itu ada di lantai 2 ataupun lantai 3, lantai 4 juga ada ya ruang diskusinya. Kalau ruang diskusi tertutup itu harus mengajukan dulu ya teman-teman ya. Itu ada diskusi, ada apa namanya fasilitas yang menunjang juga kayak misalnya buat presentasi ataupun buat belajar kelompok juga bisanya ada di lantai 2, lantai 3. Terus ada Library Plaza ini yang ada di depan perpustakaan UI yang melingkar itu. Lalu ada Learning Commons Lounge nih yang ada di depan main trans gates ya, teman-teman. Lalu ada study room. Ini ada di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Ini mungkin sebutannya silent room kali ya. Nah, ini ruang kubikus yang biasanya teman-teman lihat di seberang ruang koleksi buku teks ya, ada ruang kubikus. Ini diperuntukkan untuk mahasiswa S3 ya teman-teman ya. Nah, syarat dan ketentuannya nih dikhususkan untuk mahasiswa S3 UI, lalu mengisi form s.id/ruang kubikus UI. Satu ruang kubikus digunakan oleh satu orang. Nah, masa pinjam ruang selama 1 bulan dan mahasiswa yang tidak mendapatkan ruang akan masuk ke dalam daftar tunggu. Ini untuk mahasiswa S3 ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang tadi saya jelaskan ruang diskusi tertutup. Nah, fasilitasnya itu ada TV 21 inch, ada papan tulis dan meja kursi diskusi. Nah, registrasinya mungkin bisa kalau teman-teman ingin diskusi lebih lanjut mengenai pembelajaran ataupun tugas, nanti registrasinya bisa di sini nih teman-teman. s.id/ruang diskusi UI.
Nah, ketentuannya, yang pertama, peserta diskusi merupakan siswa UI aktif. Lalu yang kedua, kapasitas ruang 14 orang, ruang diskusi 2A, 2A ini ada di lantai 2A, dan 3A, ini 3A itu ada di lantai 3. Dan 5 orang ruang diskusi 2B dan 3B, ini juga ada di lantai 2 dan lantai 3. Maksimal penggunaan ruangannya itu 3 jam, dan tidak membawa makanan ke dalam ruangan diskusi, dan yang terakhir menjaga kebersihan ruangan diskusi ya. Karena kebersihan itu kan bagian dari iman ya kalau menurut agama Islam ya. Makanya kita dibiasakan untuk hidup bersih, dan kalau misalnya bawa makanan, makanan ya makan aja di luar dulu ataupun bawa minuman saja di ruang diskusi. Nah, ini ruang komputer yang ada di lokasinya ada di bawah ya teman-teman ya. Nah, itu juga tersedia akses Wi-Fi dan 168 komputer untuk memanfaatkan online database dan kegiatan akademik. Jam bukanya dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 21.00 atau tepatnya jam 9 malam. Lalu di hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Lokasinya ada di lantai 1. Ini adalah kontak yang teman-teman bisa menghubungi UPT Perpustakaan UI. Ada teleponnya juga, WhatsApp, ini Public Relation dan Library Service di 0821 ya teman-teman mungkin bisa melihat ya. Ada email kita juga, ada email reference, email sirkulasi, Public Relation, ada email sekretaris juga. Terus ada email-email yang lainnya yang teman-teman bisa lihat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, nanti bisa di kolom chat ataupun nanti di sesi akhir ya teman-teman ya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik perkataan yang kurang jelas. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan diberikan oleh rekan kami, itu Mbak Aswina. Baik, silakan Mbak Aswina. Baik, terima kasih Mas Muas untuk kesempatannya. Karena hari ini praktik, jadi teman-teman bisa sambil buka laptopnya, jadi bisa apa? Bisa sambil praktek ketika saya menjelaskan. Apabila nanti nggak jelas, bisa di apa? Saya bisa di-cut kalau terlalu cepat atau bagaimana. Gitu ya. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Aswina. Tugas utama saya sih ada di layanan naskah, tapi saya juga membantu layanan penelusuran literatur. Saya juga menjadi fasilitator pelatihan literasi informasi. Kemudian saya juga membantu di layanan live chat di Perpustakaan UI. Nah, tempat kerja saya ada di ruang naskah di lantai 2 Perpustakaan UI. Background pendidikan saya untuk S1-nya saya berasal dari Sastra Jawa FIB UI. Untuk S2-nya saya dari Ilmu Perpustakaan FIB UI juga. Untuk emailnya saya nggak masukin email pribadi ya, jadi bisa menghubungi karena saya juga miminnya penelusuran literatur, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi saya di penelusuran.lib@gmail.com. Nah, eh, materi kita hari ini yang pertama untuk akses lib.ui.ac.id, nanti juga akses ke online database. Ini adalah tampilan halaman utama lib.ui.ac.id. Teman-teman bisa langsung sambil praktik untuk buka katalog kita. Sudah ada yang pernah menggunakan katalog kita untuk menelusur atau sudah pernah pinjam buku? Oke, kalau tidak ada jawaban berarti mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Ini adalah halaman utama kita. Perlu diingat bahwa jenis koleksi yang ada di sini ini adalah semua koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan UI, baik itu tercetak maupun digital. Kalau digital berarti servernya atau penyimpanannya ada di Perpustakaan UI. Nah, untuk mengakses ini semua, yang membership itu dibutuhkan keanggotaan yang nanti login di bagian atasnya.
nanti kita. Nah, untuk halaman awalnya kita kan tadi bisa lihat tampilan lib.ui.ac.id. Di bagian sini kita mulai dari satu dulu ya. Satu ini adalah bahasa. Apabila eh, pengen bahasa Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Inggris bisa diganti bahasanya. Kemudian akun guest ini. Akun guest ini adalah kalau bahasa Indonesianya sih tamu, tapi kita loginnya di sebelah sini. Akun ini biasanya berbeda dengan akun SSO. Perbedaannya apa? Kalau akun guest ini bisa digunakan untuk yang pertama untuk pinjam buku, yang kedua bisa mengetahui pinjaman kita, dan yang ketiga untuk mengunduh koleksi yang ada di bawah sini gitu. Kemudian ini adalah eh, kotak pencarian eh, sederhana. Nah, ini strategi penelusuran. Yang pertama, menentukan tempatnya. Kita mau mencari eh, bahan-bahan itu di mana? Apakah tercetak ataukah digital? Itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi misalkan kita mau yang pertama kita mau mencari dulu nih, misalkan di perpustakaan UI. Nah, di perpustakaan UI itu kan ada koleksi tercetak, ada koleksi digital. Semua bisa diakses melalui katalog kita lib.ui.ac.id. Misalkan kita ingin mencari yang koleksi digital, kita bisa menggunakan search engine, misalkan Google Scholar atau open online database lainnya yang bisa dilanggan oleh perpustakaan UI yang tadi sudah saya sampaikan. Kita bisa mencari di lib UI ACID. Kemudian yang kedua strateginya menentukan kata kunci. Jadi apa sih yang mau kita cari seperti itu kan? Kemudian eh, kata kunci itu bisa dikembangkan, misalkan kita bisa mencari sinonimnya. Kita juga bisa membatasi dengan menggunakan frasa yang kalau ditulis itu diapit tanda petik. Kita juga bisa menggunakan pencarian yang lebih spesifik atau lebih lebih spesifik kita bisa menggunakan Boolean logic, and, or, dan not. Perbedaannya kalau and itu hasilnya lebih spesifik, untuk or itu bisa lebih luas, dan not itu tidak termasuk seperti itu. Nah, kita juga bisa menelusur menggunakan limitasi atau pembatasan. Kita mulai dari lib UI ID dulu ya. Yang pertama, misalkan saya ingin eh, mencari akuntansi pajak gitu ya. Saya tinggal masukkan kata kunci di sini. Kemudian hasilnya kita bisa lihat di sini ada 745 dokumen. Nah, hal ini akan berbeda ketika kita memberi tanda kutip di antara akuntansi dan pajak. Seperti ini. Tadi kan tidak menggunakan tanda petik ya. Kita menggunakan tanda petik. Kemudian hasilnya dari 745 ini akan berubah menjadi 47 saja. Nah, ada yang tahu perbedaan kita menggunakan tanda petik atau tidak? Bisa kita interaktif aja ya. Iya, Mungkin bisa 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 jawab juga, bisa open mic untuk teman-teman. Langsung open mic aja. Tidak ada. Jadi perbedaannya ketika kita mengetikkan akuntansi pajak tanpa tanda petik, semua kata yang ada kata kunci akuntansi dan pajak semua pasti akan muncul. Makanya hasilnya luas sampai 745. Tetapi jika saya menggunakan kata kunci tanda petik akuntansi selanjutnya pajak, saya memerintahkan kepada search engine yang di lib.ui.ac.id ini bahwa setelah kata akuntansi itu harus pajak. Apabila kata kuncinya bukan pajak, misalkan akuntansi apa ya? Akuntansi data, akuntansi apapun ya yang selain pajak itu pasti akan tersingkir. Dan begitu pula dengan pajak. Kalau depannya misalkan ilmu pajak itu eh, tidak akan terdokumentasi di sini seperti itu. Jadi saya hanya spesifik di dua di frase tersebut. Nah,
Kemudian dari sini kita bisa memilih apa yang ingin kita cocok gitu. Misalkan saya pilih yang ini atau ini. Diklik saja link birunya, kemudian kita masuk ke halaman seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat bahwa jenis koleksinya kita perlu perhatikan jenis koleksi ini berarti ini adalah buku teks dengan nomor panggil 657.46 wal A. Nah, ini harus yang kita catat tuh nomor panggilnya. Kemudian kita bisa lihat di lokasinya. Buku teks ini berada di Perpustakaan UI lantai 2 dan dilihat ketersediaannya. Oh, berarti ini tersedia. Jadi teman-teman kalau mau lihat bukunya bisa datang ke Perpustakaan UI lantai 2. Kemudian buku ini hanya satu eksemplar karena nomor barcode-nya cuma satu. Apabila dia lebih dari satu, dia pasti akan ada nomor barcode di bawahnya dan di sini ketersediaannya juga macam-macam ya. Ada yang tersedia, ada yang rusak, ada yang tanggal kembali, ada yang hilang dan sebagainya. Kalau tulisannya tersedia, ada di rak. Tapi kalau misalkan satu dan tidak ada di rak, itu bisa jadi kemungkinannya eh, apa lagi dibaca sama siswa UI yang lain, kemudian kemungkinan lainnya dia setelah mengembalikan karena ini kan kita sistemnya online. Jadi di sistem langsung tersedia, tapi bukunya belum di rak seperti itu. Jadi nanti mencarinya berdasarkan nomor panggil. Jadi kita nggak bisa mencari berdasarkan judul akuntansi pajak, tapi lebih ke nomor panggilnya. Nanti bisa tanya kepada petugas terdekat. Misalkan 657.46 itu di rak sebelah mana. Seperti itu. Kita di halaman ini, kita bisa lihat juga ini. LIP UI ACID itu merekomendasikan beberapa koleksi lainnya berkaitan dengan akuntansi pajak. Jadi misalkan ini sudah, nggak cocok gitu, kita bisa beralih ke yang lain atau bisa di-back lagi. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kan kita mencoba pencarian sederhana yang ada di halaman awal. Di sebelahnya itu ada pencarian spesifik. Pencarian spesifik ini apa? Ya, kalau pencarian sederhana kita bisa mencari semua koleksi perpustakaan, baik itu jurnal tercetak, kemudian buku teks, kemudian UIANA. Baik, UIANA itu apa? Skripsi, tesis, disertasi, eh, kemudian laporan penelitian, tugas akhir, dan semua hasil karya Sivitas UI. Nah, misalkan ini salah satu contoh pencarian spesifik. Ini kan di teman-teman mungkin tulisannya semua. Ini bisa diganti sambil praktek juga nggak apa-apa ya. Ketika semua, ini bisa diganti koleksi apa yang akan kita mau cari. Seperti itu. Saya mencontohkan, eh, saya ingin mencari disertasi membership. Kenapa sih saya mencari disertasi membership? Karena eh, jumlah disertasi membership itu lebih banyak daripada disertasi tesis. Apa sih perbedaan? Dari disertasi open. Apa sih perbedaannya? Kalau open itu hanya tahun 2008 sampai tahun 2011. Sedangkan membership itu selain itu. Jadi kalau sebelum 2008 dia masuk membership, setelah 2011 berarti artinya 2012 sampai sekarang itu eh, masuk membership. Jadi kan jumlah tahunnya pasti lebih banyak ya, nggak 3 tahun saja. Kalau open kan 3 tahun saja. Makanya jumlah koleksinya pun juga lebih banyak. Nah, perbedaan yang kedua, kalau membership itu hanya bisa diunduh oleh siswa UI yang telah login di halaman LIP UI ACID. Jadi kalau misalkan ini pentingnya mendaftar keanggotaan. Meskipun siswa UI, tapi tidak mendaftar keanggotaan. Jadi nggak punya username sama password, juga nggak bisa login. Jadi mumpung jadi mahasiswa, mumpung jadi misalkan di sini ada dosen, silakan digunakan aktivasi keanggotaannya untuk mengunduh semua e-resources kita. Kemudian dari jenis koleksinya, kita pindah ke bawahnya. Ini juga banyak field-field, misalkan judul gitu ya. Kita bisa rubah
misalkan menjadi program studi. Ini program studi saya sih mencontohkan ketika kita mencari pencarian spesifik itu kita mungkin akan mencari ide ya. Kita mau menulis apa, kemudian senior-senior itu mencari inspirasi lah. Senior itu sudah menulis apa. Jadi kita bisa tahu misalkan program studi. Misalkan yang di sini saya contohkan akuntansi, tapi bisa disesuaikan dengan program studi masing-masing. Kemudian di sini ada N, ini bisa ini namanya Boolean logic, ini bisa dikombinasi atau diubah-ubah menjadi and, or, atau not. Kemudian field program studi sama ini kan juga judul gitu ya. Kita bisa rubah misalkan jadi tahun misalkan pilih 2018. Kemudian bisa klik langsung cari, kita bisa juga menambahkan fit lagi misalkan ini tahun diganti 2019 seperti itu. Jadi sebagai informasi LIP UI Aceh ID ini nggak bisa mengakses misalkan misalkan ini program studi akuntansi saya mencari tahun 2018 sampai 2022 dikasih strip gitu nggak bisa. Jadi memang pencariannya harus satu-satu. Kalau 2018 dikasih or kan or nih misalkan N-nya di sini diganti or kemudian ini tahun 2019 nanti akan muncul semua disertasi membership tahun yang berprogram studi akuntansi tahun 2018 dan tahun 2019 seperti itu. Apakah dari sini jelas? Oke, kalau tidak ada yang menjawab saya rasa jelas gitu ya. Jadi dari hasil ini saya hanya mencari 2018 ketemu 10 dokumen. Kemudian sama saja kita bisa klik yang biru-biru ini. Ketika kita klik biru-biru ini akan muncul metadata seperti ini. Ini kan ada plus, minus, minus, minus. Nah ini kalau misalkan plus dia nggak kelihatan tuh isinya apa. Tapi kalau kita klik dia bisa kelihatan. Kita bisa melihat file digitalnya. Ini kan karena kita tadi sudah login di awal. Kita bisa ini langsung biru gitu. Biru tuh artinya bisa langsung diklik. Di sebelah kiri yang ada tulisannya ini artinya adalah tampilan flipbook. Sedangkan unduh itu kita bisa mengunduhnya secara full text dalam format PDF. Jadi apabila ingin melihat koleksi judul ini itu yang pertama bisa lihat di nomor panggil, bisa datang ke lantai 3, terus ke rak D2717. Tapi apabila teman-teman dari rumah, teman-teman bisa read online, kita bilangnya read online atau tampilan flipbook, diklik sebelah kiri, tapi kalau mengunduh PDF, diklik sebelah kanan. Nah, apabila kita belum login di awal, tampilannya akan ada tulisan login seperti ini. Nah, ketika login, kita harus memasukkan username sama password. Kemudian klik login. Baru muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sepintas tuh nggak kelihatan perbedaannya ya. Tapi yang jelas kalau yang tampilan flipbook ini nggak bisa di-save. Jadi dia kita memberikan kesan baca itu 3 dimensi. Jadi tinggal diklik bagian sini, nanti dia akan baca seperti buku gitu. Jadi ada suara bunyi balik kertas, seret 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 seperti itu. Sedangkan untuk file unduh atau PDF ini tampilannya PDF dan kita ini 227 halaman kita tetap bisa unduh secara full text seperti itu dengan klik yang ada di situ. Nah, ini adalah akun SSO, teman-teman menjadi mahasiswa baru pasti punya akun SSO. Akun SSO ini username sama passwordnya yang pertama bisa sama bisa digunakan untuk membuka Siak NG, ini penting ya untuk IRS. Kemudian untuk WiFi, mau di perpustakaan atau mau di fakultas, pasti kan ada titik hotspot WiFi tuh. Nah, itu bisa login menggunakan akun SSO. Kemudian jangan lupa dibuka webmailnya dengan alamat webmail.ui.ac.id. Perpustakaan UI akan mengirimkan informasi online database dan kegiatan perpustakaan UI setiap awal bulan seperti yang ada di gambar sebelah sini. Itu
ke email teman-teman. Jadi kayak misalkan kita ada trial online database apa, kita akan infokan di situ. Apabila perpustakaan UI ada kegiatan apa, juga akan diinfokan di situ. Kemudian ada beberapa yang misalkan eh, password juga ada dibagi di situ. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membuka webmailnya. Kemudian selain itu akun SSO ini juga bisa digunakan untuk mengakses online database. Akses online database itu apa? Online database itu adalah e-journal dan e-books yang kita langgan dari publisher seperti itu. Jadi banyak sekali konten kita dan konten kita itu sebagian besar berupa e-resources gitu ya. Jumlah e-resourcesnya kan banyak, lebih banyak daripada yang tercetak. Untuk akses online database nanti kita jelaskan baik dari dalam kampus maupun dari luar kampus. Nah, ini bagaimana sih untuk mengakses online database? Online database itu apa? Nah, ini banyak publisher yang kita langgan, misalkan ProQuest, EBSCO, ScienceDirect, Springer Link, Sage, kemudian Gstore, Emerald, dan sebagainya. Ini banyak sekali online database yang kita langgan. Nah, untuk aksesnya dari dalam kampus, maksudnya dari dalam kampus dan luar kampus itu bukan kita yang berada di dalam kampus, tetapi jaringan kita yang dalam kampus dan luar kampus. Apabila gini, gampangannya, apabila kita berada di kampus, menggunakan WiFi kampus, itu kita mengakses online database melalui lib.ui.ac.id. Tetapi misalkan kita berada di kampus, tapi tethering dari HP yang pakai provider komersial, itu artinya kita tetap di luar kampus. Nah, itu untuk akses online database menggunakan remote /lib.ui.ac.id. Nah, untuk akses dari dalam kampus, yang pertama ini pilih hotspot UI, kemudian pasti akan keluar SSO teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa masukkan username sama passwordnya, kemudian tinggal buka lib.ui.ac.id, nanti scroll ke bawah sampai ada tulisan sumber daya elektronik, di situ ada tulisannya online database list. Nah, itu bisa diklik. Akan muncul semua online database list yang kita langgan, nanti baru pilih aja misalkan di sini. Kita sudah mengkelompokkan dari berbagai rumput ilmu. Yang pertama di halaman pertama nanti ada multidisiplin, nanti ada juga bidang kesehatan, kemudian bidang sosial humaniora sampai dengan riset tool. Jadi dari sebelah sini teman-teman bisa pilih salah satu atau tergantung kebutuhan teman-teman. Yang di sebelah kiri ini langsung mengarahkan kita ke, misalkan saya klik ini ya, nanti kita langsung diarahkan ke halaman Gstore. Apabila kita clueless nih, nggak bisa menelusur, di sini ada bantuan manualnya. Jadi bisa diunduh dan dibaca bagaimana cara menelusur Gstore. Dan masing-masing online database ini sudah ada manualnya yang bisa diunduh. Jadi ketika nggak ada pelatihan literasi informasi sendirian, mau menelusur, teman-teman tetap bisa baca manual dari kita gitu ya. Kemudian tinggal misalkan saya pilih Springer misalkan. Springer nanti kita keluar eh, tampilan seperti ini ya, kita masuk ke halaman Springer. Kemudian kita lakukan penelusuran apa yang mau ditelusur, misalkan bioteknologi, kemudian browse aja, kita bisa melakukan filterisasi di sebelah kiri, kemudian tinggal unduh apa yang dibutuhkan. Nah, tadi kan akses dari dalam kampus. Sedangkan akses dari luar kampus, teman-teman langsung karena nggak pakai WiFi ya, langsung masuk ke halaman remote/lib.ui.ac.id, kemudian dia langsung masuk SSO, langkahnya sama, ketikkan username sama password, kemudian login, kemudian tampil seperti ini, teman-teman bisa klik e-resources atau online database yang dilanggan di salah satu ini, atau bisa menggunakan
summon search. Summon search ini digunakan untuk menelusur ke semua online database ini. Jadi misalkan kayak search engine-nya LIP UI gitu. Jadi kalau tapi hanya khusus online database saja. Kalau pencarian sederhana itu kan koleksi UI sendiri. Kalau ini summon search untuk semua yang e-resources online database yang dilanggan oleh UI gitu. Kemudian misalkan kalau kita mau masuk ke salah satu sama, intinya sama seperti itu. Nah, ini penelusuran online database. Sebenarnya menelusur itu digunakan apa sih? Sebenarnya nggak terbatas hanya penelitian saja, tapi apapun lah kita mau mengerjakan tugas kuliah itu kan pasti sebelum menelusur itu diawali dengan kita mau mencari apa gitu kan. Nah, mau dengan pertanyaan penelitian atau permasalahan penelitian bisa mulai dari situ, kemudian kita melakukan penelusuran atau pencarian baik itu yang tadi saya jelaskan di mau secara tercetak atau mau digital, kemana kita harus mencari, kemudian setelah pencarian itu kita harus kelola dulu, kemudian eh, kemudian sintesis artinya ya menggabung-gabungkan dari berbagai sumber dengan pemikiran, kemudian dan terakhir itu menuliskannya menjadi sebuah laporan. Ini tadi saya sudah ya. Nah, selain untuk memperluas kata kunci, tadi saya belum sampaikan di awal, kan kita tadi kata kunci misalkan akuntansi pajak, kita juga bisa menggunakan bantuan dari visuwords.com atau thesaurus.com untuk mengembangkan kata kunci. Misalkan kita mau cari accounting gitu. Nah, dari sini dia ada banyak sub bagian gitu ya. Accounting itu termasuk yang kata kunci yang luas, dia memberikan alternatif, misalkan ini dari visuwords.com, dia memberikan uh, accounting, account statement, kemudian accounting data. Jadi dia memberikan beberapa alternatif kata yang kita bisa gunakan untuk menelusur ke sebuah online database atau ke uh, yang lainnya, mau open source atau mau yang dilanggan seperti itu. Kemudian untuk Thesaurus sendiri, kata accounting ini dia memberikan sinonimnya seperti auditing, kemudian calculating, dan teman-temannya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di sebelah kiri ada online database, yang di sebelah situ ada manualnya. Misalkan ini saya ingin menelusur dari Science Direct, saya tinggal masukin kata kuncinya, ini bisa diganti karena misalkan contoh saya adalah tax accounting, saya bisa tulis di sini. Nanti kita juga tetap bisa kombinasikan dengan kata kunci yang telah kita temukan atau kita bisa kombinasikan dengan frase yang menggunakan tanda petik seperti itu. Kemudian keluar hasilnya kita bisa sorted ini ada dua pilihan, by relevance atau by date. Ini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sebelah kiri ini ada tombol filter. Jadi kita bisa klik subscribe jurnal. Jadi kalau misalkan ini nggak diklik, artinya kalau yang jurnal yang kita nggak langgan akan muncul di sini. Jadi kita tetap harus tetap klik ini biar ketika kita akses ini pasti langsung bisa diarahkan ke PDF-nya. Kemudian kita juga bisa batasi dengan tahunnya, mau 2023, 1 tahun terakhir, 6 tahun terakhir, atau ini biasa diklik show more, kita bisa atur misalkan dari tahun 2015 sampai 2022 itu bisa. Jadi kalau bedanya e-journal itu online database itu menyediakan rentang waktu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Tapi kalau untuk lip.ui.ac.id untuk pencarian spesifik itu tahunnya single. Jadi 2023 saja, 2022 saja atau berapa saja seperti itu. Jadi nggak bisa dibikin range. Nah, untuk artikel ini juga
sebenarnya banyak pilihannya, biasanya ada research artikel, peer review atau segala macam, tapi mungkin saya butuhnya research artikel, saya tinggal klik aja di sini. Kemudian kita juga bisa pilih eh, subject area, kemudian akses tab-nya open access dan open archive. Jadi intinya di sebelah kiri ini kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan agar hasil pencariannya nggak terlalu luas gitu. Kalau misalkan tadi saya nggak klik ini pasti hasilnya lebih dari 1159 karena dari satu eh, online database saja ini bisa keluarnya ratusan ribu seperti itu ya. Nah, makanya itu karena online database yang kita langganan itu banyak dan mahal, jadi teman-teman itu dimohon untuk mengoptimalkan penggunaan e-resources kita. Nah, apabila tadi kan menelusur menggunakan satu ya, Science Direct saja. Apabila kita di jaringan UI gitu, kita bisa eh, menelusur dari Summon ini. Summon ke semua online database. Tinggal dimasukin kata kunci yang di sini. Kalau yang pencarian sederhana spesifik, ini kita bisa pakai bahasa Indonesia karena semua koleksi kita itu campur, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Tetapi kalau menggunakan Summon, karena ini adalah online database yang dilanggan dari publisher, itu jarang sekali yang koleksinya bahasa Indonesia, sehingga kita perlu menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi makanya ketika menggunakan di sini pasti meskipun menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian kita misalkan mencantumkan teks accounting. Sama, kurang lebih sama antar satu online database sama yang lain. Ini Summon itu berarti dari teks accounting ini saya menelusur tidak hanya dari Science Direct saja, jadi bisa dari Gstore, Emerald dan sebagainya itu hasilnya muncul di sini. Makanya hasilnya sangat luas, ada sangat banyak, ada 22.731.156. Sama saja. Untuk filter ada di sebelah kiri, kita bisa sesuaikan juga. Misalkan kita hanya membutuhkan full text online. Kenapa sih full text online? Ya berarti artinya kita hanya mau hasil yang ada di sini, saya bisa mengklik sampai PDF-nya saja. Jadi kalau misalkan di sini nggak ada PDF-nya, udah di skip aja seperti itu. Kemudian content tabs seperti yang tadi saya jelaskan, kita bisa pilih publication date-nya juga, kemudian disiplin, di bawah lagi ada subject terms, dan di bawah sendiri ada language. Kalau karena ini online database dari berbagai ini ya negara, kadang-kadang masih ada bahasa Spanyol, Itali kayak gitu-gitu. Jadi kalaupun kita nggak bisa Perancis, jadi kalau kita ini langsung aja diklik yang English aja seperti itu. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kita bisa pilih salah satu, tapi kita perlu mengetahui apa sih yang ada di sini. Untuk yang nomor satu ini, yang ini tanda save items. Ini untuk menyimpan hasil ini text aggressiveness. Jadi nanti kapan-kapan kalau kita login lagi mau recall ini langsung bisa. Kemudian di sini sebelahnya ada permanent link. Ini untuk membagikan link kepada teman yang akan misalkan kita kolaborasi penelitian nih, misalkan saya sama rekan saya, Mas Muas gitu ya, saya pengen membagikan ini ke teman saya. Nah, etika kita nggak bisa membagikan PDF. Misalkan saya bisa unduh, Mas Muas kan juga bisa unduh karena kita sama-sama UI gitu. Etikanya kita nggak boleh membagikan PDF ke sesama teman-teman seperti itu. Jadi kalaupun kita mau membagikan, kita bagi linknya. Jadi biar saya bisa unduh, Mas Muas bisa unduh seperti itu. Hal ini kenapa sih dibuat seperti itu juga agar hasil klik itu kan nanti berujung ke statistik ya. Hasil klik kalaupun saya ketika download PDF, kemudian saya tinggal ngasih PDF-nya ke Mas Muas, itu kan statistiknya cuma satu, saya doang yang unduh. Tapi kalau misalkan saya unduh, kemudian Mas Muas unduh, itu kan hasil statistiknya tinggi, jadi
karena kita langgan bermiliar-miliaran, ketika statistiknya rendah itu akan dipertanyakan oleh unit lainnya, maksudnya yang dari Direktorat Keuangan, bahwa ini nggak penting seperti itu. Sedangkan kita membutuhkan e-resources ini untuk kegiatan akademik, kemudian untuk penelitian. Jadi diharapkan teman-teman ini bisa mengoptimalkan akses ke online database seperti itu. Jadi, nah ini. Jadi kalau kita ingin cocok sama ini, membagikan ke temannya pakai permanent link. Kemudian kita juga bisa cite this item. This item ini pakai tanda kutip, artinya kita akan mensitasi, mengambil salah satu mungkin atau satu paragraf isinya tentang ini, mau ditaruh di tulisan kita. Kita bisa mengutip ini dari berbagai format. Biasanya disediakan ada format APA, MLA, Harvard, segala macam itu sudah ada. Kenapa sih kita harus menggunakan ini? Ya, ibarat kalau kita belum punya riset tool seperti Mendeley, Zotero, EndNote, kita tetap harus menggunakan yang ini. Kemudian kita juga memberikan email this item gitu. Jadi ini untuk berbagi juga, tapi untuk melalui email. Kalau ini kan bisa pakai media apa saja gitu, WhatsApp juga bisa. Kemudian, nah ini apa sih ini? Ini namanya Almetric. Almetric ini alat untuk mengukur impact artikel ilmiah yang dipublikasikan di media sosial. Jadi ukurannya, misalkan ini dimention di Twitter berapa kali, kemudian citasinya berapa kali, kemudian dibaca di Mendeley berapa kali. Di sini ada keterangannya. Nah, setelah itu misalkan udah kita klik, kita bisa mengunduhnya secara full text seperti itu. Kita tadi udah ke Science Direct sudah. Sekarang kita coba ke ProQuest ya, teman-teman. Nah, ProQuest ini kelebihannya dia mempunyai disertasi. Jadi kan kalau online database yang lain itu hanya biasanya bentuknya e-journal, e-books, kemudian dalam bentuk video, audio seperti itu. Nah, ProQuest ini disertasi dan tesis yang ada di seluruh dunia, dia menyediakan itu yang tidak dimiliki oleh online database yang lain. Nah, tadi kan saya juga sebutkan di awal bahwa untuk mengembangkan kata kunci itu kan kita bisa menggunakan Visuwords dan Thesaurus. ProQuest ini juga menyediakan Thesaurus. Caranya nanti tinggal klik ProQuest-nya, kemudian klik Advanced Search, kemudian klik Thesaurus. Teman-teman bisa klik ProQuest Thesaurus, kemudian keluar di sini. Misalkan ini saya mencari kata kunci accounting. Ini kita juga bisa pilih contents word atau begin with. Saya sih pokoknya ada yang semua kata yang ada isinya accounting saya masukin. Nah, di sini dia sudah punya berbagai istilah berkaitan dengan accounting. Misalkan ada istilah yang lebih luas, accountancy, finance gitu. Ada istilah yang lebih sempit. Jadi accounting theory, auditing, bookkeeping, cost, bla 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 bla. Saya bisa klik salah satu sesuai dengan yang saya butuhkan gitu ya. Jadi nggak ketika Thesaurus menyediakan semua kata kunci itu nggak semua harus kita klik. Jadi kita klik apa yang kita butuhkan, kita bisa kombinasikan dengan or, and, dan not. Kemudian tinggal add to search. Nanti akan keluar hasil seperti ini. Main, sub, bla 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 bla. Ini nggak usah diedit-edit karena kita udah menggunakan ini sendiri. Kemudian cari di anywhere, ini bisa dicari di manapun. Kemudian tinggal di search aja. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang di ProQuest ini ketika basic search kita bisa langsung ke dissertation and thesis. Jadi nanti kita langsung ketikan kata kunci, saya hanya membatasi pencarian di disertasi dan tesis berkaitan dengan topik accounting tax. Kemudian muncullah di sini ada banyak sekali dan hasilnya kurang lebih sama, bentuknya seperti ini. Ada tombol-tombolnya juga mirip-mirip sih, ada download PDF itu pasti gitu ya. Ada site, ada email, ada print. Kalau memang mau langsung ngeprint, tinggal disesuaikan aja ini. Kemudian saya hanya mencontohkan dua di
antara banyak online database lainnya. Tapi untuk FIB itu biasanya pakai GStore, itu kuatnya di bagian untuk mata untuk program studi sejarah, karena GStore itu artikelnya lebih tua-tua gitu, karena biasa dipakai untuk sejarah seperti itu. Kemudian dari tadi kita ngomongin e-jurnal, sekarang kita beralih ke e-books gitu. Di Perpustakaan UI sebenarnya melanggan banyak e-books ya, misalkan dari Cambridge itu kita langgan juga. Kemudian tapi yang agak berbeda, pengunduhannya hampir sama, tapi yang agak berbeda ini eBrary. Kenapa eBrary? eBrary itu sebenarnya miliknya ProQuest juga. Cuman bedanya kalau dia ini kita mesti sign in terlebih dahulu. Kalaupun nggak punya sign in, eh, kalau belum pernah ya berarti create account terlebih dahulu. Jadi ketikkan kata kunci, kemudian misalkan udah sign in, ini ada tulisan University of Indonesia, berarti kita sudah diidentifikasi sebagai Sifa UI. Misalkan apa yang mau kita cari, ini keluar seperti ini. Kalau kita belum sign in, biasanya nggak bisa download PDF chapter. Download PDF chapter ini juga dibatasi. Per hari itu 59 halaman gitu. Jadi kita nggak bisa langsung download full, misalkan tadi 220 halaman gitu ya. Ya kita berarti membutuhkan waktu berhari-hari untuk download satu full book text seperti itu. Jadi kalau misalkan kita udah mengunduh 59, hari itu pasti udah nggak bisa mengunduh di sini lagi seperti itu. Di eBrary ini juga menyediakan read online, kemudian download book. Download book ini maksudnya kayak kita minjem buku tapi digital gitu ya. Jadi nanti disuruh install aplikasi, kemudian misalkan sudah 21 hari ini kan, udah 21 hari dia langsung hilang dari koleksi teman-teman gitu ya. Jadi meskipun intinya kayak pinjam buku aja gitu. Bedanya ini digital. Kalau misalkan PDF ya berarti kan selamanya ya nggak akan hilang dari komputer teman-teman. Cuman bedanya ya harus sabar karena setiap hari ini masing-masing ada aturannya ya dari sononya langsung. Jadi kita nggak bisa, saya juga nggak bisa ngomong kalau setiap ini 59, nggak, ada yang 74, ada yang 60, tergantung dari e-booknya sendiri. Kalau belum punya akun, create account, nanti diisi saja, nanti baru bisa mengunduh sesuai dengan limitnya, batasannya. Kita juga punya riset tool, banyak Scopus, Turnitin. Kalau Scopus ini sebenarnya bukan online database, tapi apa ya, kayak indexing gitu. Jadi kita bisa melihat jurnal-jurnal apa ya, kita bisa melihat banyak hal, misalkan potensi kita kolaborasi dengan negara lain, autornya itu subjek tertentu itu yang banyak memproduksi tulisan dari negara apa, kita bisa melihat dari Scopus tren penelitian tentang topik tertentu itu mulai tahun berapa, kita bisa lihat dari Scopus. Jadi Scopus ini penting untuk apa ya, namanya citation database gitu ya, bisa melihat seperti itu. Kemudian untuk Turnitin kita langgan untuk memeriksa kemiripan dokumen yang dihasilkan oleh teman-teman. Jadi ketika sudah menulis, sudah mulai bab 1 sampai bab sekian, mau dipublish di jurnal nasional atau internasional, ataupun hanya tugas akhir yang dosen meminta untuk cek kemiripan, bisa submit ke kita ya, bit.ly/uji kemiripan, akan kita periksa menggunakan Turnitin. Jadi Turnitin ini nggak bisa dicek oleh teman-teman sendiri, itu nggak bisa, karena yang punya akses hanya kita sendiri. Tapi kita melanggan itu untuk kebutuhan pemeriksaan kemiripan dokumen. Yang tadi saya sampaikan, Scopus, ini bisa lihat dari autornya, kemudian dari source-nya, itu kita bisa lihat kayak apa ya, misalkan dosen tertentu atau siapapun yang ingin dicari gitu, publikasinya seberapa banyak kita bisa cari di sini juga. Tapi yang keluar dari sini itu yang terindeks oleh Scopus ya. Jadi nggak semua. Jadi kalau misalkan teman-teman, pasti ada perbedaan. Ketika teman-teman cari di Google nama dosen gitu, misalkan
hasilnya pasti lebih banyak daripada Scopus karena bisa jadi tulisan yang beliau hasilkan itu nggak semuanya diindeks oleh Scopus seperti itu. Jadi pasti hasil di sini nggak terlalu banyak. Tapi yang ini udah diindeks Scopus pasti berkualitas itu pasti gitu ya. Nah, untuk konten UI lainnya, teman-teman bisa lihat di Lib UI ACID. Nanti scroll ke bawah, di sini ada koleksi. Nah, ini bisa diklik untuk bantu teman-teman yang lainnya. Yang tadi saya bilang, yang online database list yang kita langgan ada di sebelah sini. Kita juga punya scholarhub.ui.ac.id. Ini bisa lihat dari jurnal yang konten-konten apa, jurnal yang dihasilkan oleh UI ya. Ini juga sekian presentasi dari saya. Ini kontak dari Perpustakaan UI. Silahkan hubungi apa yang dibutuhkan bisa melalui WA Humas kita di 0821 1389 3177 atau WA layanan 0812 8420 0278. Emailnya ada banyak. Kalaupun bingung nanti bisa datang aja ke Perpustakaan UI, tanya ke manapun, insya Allah akan dilayani. Kalaupun petugasnya belum mampu, akan diarahkan ke bagian lain. Sekian dari saya. Terima kasih mendengarkan penjelasan saya. Mudah-mudahan paham. Saya mungkin akan praktek sedikit. Oh ya, tadi ada yang belum saya bahas terkait username ini ya. Jadi misalkan teman-teman belum punya keanggotaan, ini kalaupun lupa, kan tadi linknya banyak banget ya. Kalaupun teman-teman lupa, teman-teman bisa klik di bagian apa lib.ui.ac.id, kemudian bisa langsung ke form. Ini banyak form, tinggal langsung diklik di aktivasi keanggotaan. Nah, ini penting untuk mahasiswa baru. Tinggal diisi saja status kepegawaian khusus dosen staf. Jadi teman-teman nggak usah isi ini, langsung ke email. Kemudian email ini digunakan untuk apa? Email ini digunakan ketika kita udah membuatkan username dan password akan dikirim ke email teman-teman yang ada di sini. Kemudian nggak harus email UI, Gmail pun juga boleh. Untuk telepon dan nomor handphone diisi saja, program studi, nama lengkap, pilihan jenjang studi, kemudian fakultas tinggal dipilih saja. Alamat lengkapnya juga bisa diisi, NPM, kemudian ini. Jadi kalau misalkan teman-teman punya KTM, tinggal KTM yang difoto dimasukkan ke sini. Ini penting karena kita untuk mengidentifikasi apakah teman-teman itu benar-benar maba atau enggak. Jadi bukti ini memang harus dilampirkan gitu ya. Tapi apabila KTM belum ada, teman-teman bisa screenshot dari Siak NG yang di situ ada daftar apa foto teman-teman beserta apa tuh kayak IDM gitu, bukan IDM sih, yang bagian itulah pokoknya. Kemudian kalau sudah semua diperiksa dulu, kemudian submit. Hasil aktivasi ditunggu saja 2-3 hari. Apabila di inbox nggak ada, coba minta tolong dicari di bagian spam seperti itu ya. Nah, hasil username sama password yang diberikan oleh pustakawan kita ini digunakan untuk login di sebelah sini. Nah, gitu kan. Nah, untuk login misalkan saya masukin username saya klik password, kemudian login. Di login ini kita bisa klik dengan akun saya. Di akun saya ini kita bisa lihat daftar pinjaman buku. Misalkan kalau teman-teman lupa, misalkan saya pinjam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa, harus kembali tanggal 29 Maret gitu. Sekarang sudah Agustus, berarti saya denda 2.000 per buku per hari. Udah denda nih. Nah, teman-teman jangan makin dibiarin gitu ya. Langsung cari bukunya, kalaupun bukunya hilang, segera datang ke perpustakaan untuk lapor gitu. Jadi untuk usulan buku ini enggak, kita karena ada link sendiri, kita juga bisa ubah password gitu ya. Ubah password yang lama apa, kemudian kita ini bisa diubah, kemudian masukin captcha dan update. Nanti dicoba login lagi seperti itu. Kalaupun nggak cocok dengan username password yang kita berikan. Seperti itu. Jadi jelas ya perbedaan antara akun yang didaftarkan di aktivasi keanggotaan untuk melihat pinjamannya, kemudian bisa juga
untuk mengunduh yang membership yang ada di sini. Membership. Nah, ini pasti karena tadi saya udah login, dia pasti akan hijau gitu. Kita pasti bisa lihat. Kalaupun kita belum login, kita kalaupun membership nggak bisa tuh buat ngintip ini sama sekali baca doang gitu nggak akan muncul. Nih, ada baca. Dari sini jelas atau tidak? Mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Swina atas pemaparan materinya. Ini ada pertanyaan nih Mbak Swina, ada di kolom chat ya. Oh Yang iya. pertama dari Mas Muhammad Fani Al Farisi ya. Saya kesulitan untuk mengakses jurnal di Oxford Academics. Bagaimana caranya untuk sign in ya? Gitu ya. Oke, Pak. Jadi kalau memang kesulitan saya kalau untuk Oxford juga kadang-kadang memang susah untuk apa? Masih dilangan nggak sih Muas Oxford? Oxford kayaknya saya juga belum melihat juga ya Mbak Swina. Kayaknya sih masih ya. Coba. Oke, gini Pak. Jadi kalaupun Bapak kesulitan mencari atau mengakses jurnal di kita, misalkan jurnal itu berbayar atau eh, misalkan pokoknya di luar langganan, nggak bisa diakses, Bapak bisa eh, ini Pak, apa? Buka di lib.ui.ac.id, ajukan di layanan penelusuran. Ini tinggal diklik saja. Nah, misalkan Bapak isi namanya siapa, kemudian di bagian maksudnya nama, jenjang, fakultas, kemudian program studi diisi saja, email juga. Nah, e-resource yang diperlukan ini Bapak bisa ketik eh, linknya langsung ditaruh di sini atau judul beserta eh, ininya, judul beserta apa doinya. Jadi terserah Bapak mau pilih yang mana. Jadi kalau memang kesulitan akses, Bapak tinggal submit ke situ, kemudian bisa tuliskan kata kunci. Nanti kita bantu coba untuk akseskan. Cuman ketika kita nggak janji ada, kita berusaha untuk mengakses dari dalam, kalaupun itu di luar langganan, kan berarti artinya harus beli ya Pak ya. Nah untuk beli kan kita juga nggak bisa juga karena pengadaan. Kita coba cari di open source, atau kalau nggak kita tanya ke apa relasi pustakawan kita. Tapi kalau memang memang nggak bisa, eh, pasti akan kita infoin. Tapi kalau ada, pasti kita kirim gitu. Maksimal kita balas itu 5 hari seperti itu. Kalaupun belum dibalas, ya berarti antriannya banyak gitu ya Pak ya. Itu saja mungkin kalau Oxford. Kalau Oxford Mudah-mudahan memang hmm, memang agak susah sih ya. ya mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Muhammad Fani Al Farisi. Ya. Linknya, formulirnya apa tadi Bu? Kata Mas Muhammad Fani. Linknya, linknya bisa dibuka lib.ui.ac.id, kemudian eh, lihat form di bawah penelusuran ya, di bawah kotak pencarian di situ ada tulisannya layanan penelusuran, diklik aja nanti langsung ngelink ke Google Form gitu. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Muhammad Fani. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya via kolom chat ataupun raise hand, dipersilakan. Ataupun Sebentar. ya, Oke, saya mau share screen terlebih dahulu ya. oke. Ini kan, kalau kita buka lib UI Aceh ID, kita pilih Oxfordnya, kan di sini online database list ya kan. Kemudian multidisiplin, Oxford Academic, diklik saja. Kemudian ini eh, kita bisa mencari teks apapun lah ya, ya nggak usah teks lah apa. Kira-kira kata kuncinya apa? Ya udah saya pakai kata kunci yang tadi aja. Tax accounting, kita tinggal klik ini aja. Di sini kita bisa all content I have access to tinggal diklik. Kemudian ini jurnal, kan tadi jurnal ya yang diminta ya.
Iya. Kemudian ya udah kita misalkan tinggal klik ini. Di sini ada PDF, tinggal diklik juga. Keluar, tinggal diunduh saja. Nah, tinggal diunduh sama. Intinya sama, tapi kalau memang eh, Mas Fani tadi kesulitan, tinggal disampaikan saja ke link yang ada di sini, lib UI Aceh ID. Kemudian di bawah kolom sederhana, pencarian sederhana, ada tulisan form. Kemudian cari di layanan penelusuran. Kalau harus ngapalin link ini terlalu banyak, langsung buka. Pokoknya semua jendela kita mengakses perpustakaan itu ada di lib.ui.ac.id. Tinggal masukin, tinggal klik yang di sini, layanan penelusuran, apa yang dibutuhkan. Kalau SKBP bebas pustaka, ini untuk lulus ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai ngeklik ini dulu sebelum lulus, karena ini untuk syarat apa pengambilan ijazah. Jadi kalau ini udah, dan ini terbitnya hanya 1 tahun sekali selama menjadi siswa UI mahasiswa gitu. Jadi yang penting ini aktivasi keanggotaan dan layanan penelusuran. Apabila teman-teman punya karya tulis yang akan disubmit di jurnal. Nah, ini teman-teman bisa klik di uji plagiarisme. Jadi dokumennya nanti juga bisa disampaikan. Yang di sini kan ada tujuan kemiripan, mau artikel jurnal, penelitian atau apapun. Nah, ini jumlah filenya bisa dipilih satu dan ini harus upload artikel. Perlu diingat kalau mau uji kemiripan, jangan halaman awal kayak halaman orisinalitas ataupun menyusun tesis atau skripsi atau apapun, meskipun sekarang udah ada, nggak tahu ada kebijakan skripsi apa enggak, tapi kan Mas Menteri bilangnya nggak ada, cuman kan nggak tahu ya di fakultas seperti apa. Tapi kalaupun untuk eh, mengecek hasil tulisan apapun, itu nggak perlu kayak di skripsi itu ada halaman pengesahan, halaman orisinalitas, kata pengantar, itu dibuang. Jadi yang yang dimasukkan ke form ini adalah hanya halaman isi saja. Daftar pustakanya juga dibuang gitu ya. Jadi biar kelihatan berapa seperti itu. Jadi nggak perlu halaman depan-depan ya. Nanti kalau masalah dikompil itu bisa dikompil belakangan. Yang penting untuk kita itu hanya bagian bab 1. Apabila halaman awal muncul itu halaman pengesahan originalitas, itu juga karena mirip ya, karena itu template, itu bisa menambah tingkat kemiripan gitu. Gitu. Jadi makanya kita sampaikan bahwa nggak usah itu ada halaman yang ada di depan. Dari sini jelas ya. Oke, terima kasih Mbak Swina. Lalu ada Andreas nih, apa yang terjadi kalau masuk ke libui.ac.id lewat WiFi private? Gimana gimana? Yang mana? Yang S2 FIB Andreas, pertanyaannya apa yang terjadi kalau masuk ke lib.ui.ac.id lewat WiFi private? Lip UI Aceh ID itu bisa diakses oleh siapapun kok. Maksudnya sekarang dari rumah juga Hmm. bisa langsung diakses. Jadi yang tapi tergantung kebutuhannya ya. Kalau lip.ui.aceh.id diakses dari rumah itu hanya bisa untuk mengakses katalog yang ada di sini nih. Nih. Jadi bisa hanya untuk menelusur koleksi yang ada di sini. Jadi kayak buku klasik, kemudian jurnal tercetak, buku referensi, kita bisa dari rumah pun bisa ini. Nggak bisanya buat online database list ini karena memang pakai WiFi akses ke sininya gitu. Tapi kalau eh, private, private tuh gimana ya? Yang advance private yang nggak bisa akses dong. Iya, private ya. Ada harusnya sih nggak masalah ya Mas, dicoba aja karena kita nggak ada kayak skrip-skrip gitu, nggak ada sih yang untuk yang di halaman awal gitu. Jadi memang kebutuhannya lib UI Aceh ID ini intinya mau datang ke perpustakaan secara virtual, datang aja langsung ke sini. Tapi kalaupun dari rumah nggak bisa akses online database. Jadi kalau mau akses ini tinggal tambahin remote nih, remote depannya tambahin remote strip. Nah, tinggal tambahin itu aja. Jadi
Jadi makanya bisa mengakses semuanya. Jelaskah, Mas? Mungkin nggak apa-apa sih open mic, nggak perlu apa, nggak perlu sampaikan di, di teks. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas atau Mas Andreas ya, untuk jawab apa pertanyaan tadi. Baik, ada teman-teman lagi yang ingin bertanya via raise hand ataupun via kolom chat. Kalau oh ini, terus sebentar, ada Arfan Habibi. Kemarin saya pinjam buku Pak di perpustakaan. Kata petugasnya diaktifasi online oleh petugasnya. Cara mengecek sudah diaktifasi login akunnya saya dari mana ya Pak? Atau tetap aktifasi di link tersebut? Oke, jadi gini. Sebenarnya untuk aktivasi keanggotaan, ini Mas Muas mau jawab atau Oke, saya aja? Mbak Aswin aja kali ya. Oh, oke. Jadi kalau untuk aktivasi keanggotaan, eh, sebenarnya bisa kok apa langsung diaktifasi ke petugas terdekat biar langsung bisa digunakan. Jadi dan ketika diaktifasi di petugas terdekat itu biasanya diminta untuk tunggu sebentar dan nanti petugas akan menyampaikan langsung, Mas, username-nya ini, password-nya ini, seperti itu. Ya. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau misalkan eh, nanti akan dikasih tahu online kan kita juga nggak tahu ya email apa eh, kita nggak tahu Mas kan yang petugas yang apa Sifa UI yang datang ke perpustakaan kan banyak. Kita nggak bisa mengidentifikasi ketika datang nanti akan diinfoin di online di email gitu. Ketika belum daftar di bit.ly/aktivasi anggota underscore UI, ya berarti kita nggak bisa nginfoin gitu. Jadi kalaupun memang kemarin dibilang gitu, terus Mas belum belum submit ke linknya, disubmit aja gitu. Tapi kalau belum, bisa kok ditanyakan, misalkan kebetulan ada di perpustakaan UI, langsung ditanyakan ke petugas terdekat, minta tolong mau apa aktivasi, boleh langsung juga. Jadi bisa dua cara gitu. Oke. Apakah jelas, Mas Ya, Arfan? mudah-mudahan jelas ya Mas Arfan. Emang kalau misalnya aktivasi anggota, kalau misalnya saya ataupun petugas lainnya ya jaga di misalnya ruang peminjaman ataupun ruang pengembalian, kalau teman-teman ingin aktivasi secara tatap muka juga bisa ya, tinggal sebutkan saja NPM sama namanya, nanti akan kita bantu gitu loh untuk aktivasi keanggotaan gitu. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya atau kita masuk ke sesi kuis saja nih teman-teman. Nanti akan ada 3 souvenir menarik yang akan diberikan oleh UPT Perpustakaan UI. Mungkin An- langsung saja kali ya, Mbak Swina. Anda yang belum jelas atau enggak nih? Takutnya saya dari tadi ngomong pada nggak jelas. Kita Kalaupun belum nggak jelas, oh ya, cuman sedikit info apabila teman-teman kita kan perpustakaan UI memfasilitasi pelatihan-pelatihan seperti ini ya. Jadi misalkan teman-teman butuh pelatihan yang lebih spesifik, misalkan nggak hanya akses ke online database, ke strategi penelusuran boleh. Misalkan kita membuka kelas juga untuk Mendeley, kemudian Mendeley itu apa? Mendeley itu mungkin teman-teman yang apa apa ya? Untuk membuat daftar pustaka, pokoknya begitulah. Jadi aplikasi atau software untuk eh, mengelola daftar pustaka. Jadi ketika menulis itu nggak perlu kita masukkan daftar pustakanya satu-satu, tapi harus install gitu. Boleh Mendeley, boleh Zotero, boleh EndNote, tinggal dipilih aja salah satu. Jadi nggak bisa diinstal di tiga-tiganya gitu. Jadi materi kita banyak, bisa juga post viewer, bibliometrik segala macam yang lebih spesifik bisa gitu. Jadi bisa diajukan aja ke perpustakaan UI, bisa melalui link, tapi harusnya syaratnya berkelompok ya. Minimal ada 10 orang seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin kita bisa interaktif atau apa? Karena kan jatahnya sampai jam 12. Ini masih Iya, jam setengah 11 nih. Masih takutnya penjelasan saya nggak jelas nih. Sudah jelas atau belum? sudah jelas teman-teman. Oh, ada yang resen nih, Boleh, Mbak boleh. Swina. Silahkan. Muhammad Fani. Dipersilakan, Mas. Silahkan. Halo Ibu Bapak, selamat pagi. Selamat Pagi. pagi. Ya, em, ini saya cuma ini aja sih Bu, Pak. Sewaktu kunjungan ke perpustakaan di UPI itu di apa ya, di rak 400 atau 500 gitu di atas gitu. Terus kondisinya itu sangat gelap sekali, Pak.
Oke, Iya, jadi jujur agak takut ya? kerepotan sih, kesulitan gitu. Enggak takut Ya, sih, cuman kesulitan gitu. Jadi untuk harus mencari ya, nggak kelihatan iya bawa nomornya. senter dan segala macam gitu. Senter HP gitu kan harus dinyalakan Oke, terus gitu untuk mencari itu. Dan itu jujur lumayan eh, ini sih repot, agak repot ya. merepotkan ya. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk masukannya. Em, Apalagi? Minim penerangan gitu atau bagaimana Ibu Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Memang karena itu di mezanin ya, jadi mungkin petugas kita juga ngerak di sana. Cuman untuk kita akan sampaikan ke fasilitas kita bahwa di situ minim penerangan dan nantinya eh, mudah-mudahan segera ditindaklanjutin. Karena kan untuk lampu segala macam gedung ini kan harus berkoordinasi dengan nggak di perpustakaan, tapi Direktorat Fasilitas gitu ya Mas ya. Tapi akan saya sampaikan ke eh, sana gitu. Ada lagi mungkin? Sudah Bu, Pak. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Mas. Ada dari ya, silakan Mbak Rara. Oke, baik. Suara saya terdengar ya, Pak, Ibu? Ya, Terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan di bagian form pelatihan literasi informasi, itu kan kami kan disediakan beberapa pilihan materi. Dan mm, yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan waktu, Bu. Di sana tertera waktu pukul 9 dan 13. Ketika kami memilih salah satu, apakah itu sudah paten atau ada potensi dari tim perpustakaan itu reschedule atau ya memindah waktu gitu? Seperti itu. oh, oke. Terima kasih. Jadi ada lagi? Sudah itu aja. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak. Jadi, ketika Mbak itu submit ke pelatihan literasi informasi, kalaupun sudah 10, nanti akan apa ditindaklanjuti kok. Jadi dari kita petugasnya siapa nanti akan dibalas by email. Kemudian kita bisa atau enggak, misalkan hari itu kan misalkan padat gitu ya, ya kita akan komunikasikan ke yang bersangkutan bisa di hari itu atau reschedule. Nanti akan ada komunikasi lanjutnya. Jadi bergantung dari yang menjawab pelatihan literasi informasi dan kesediaan SDM yang ada di sini gitu. Jadi bukan berarti Mbak ketika mengajukan itu kita selalu available gitu, kita juga sesuaikan dengan jadwal kita gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Bu Terima Asmina. kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan ya tadi di kolom chat. Saya sudah bikin akun pakai email lain, bukan UI dan di ACC. Apa harus bikin akun lagi dengan email UI? Ini akun apa ya? Kalau untuk akun aktivasi keanggotaan, betul, karena memang eh, email itu digunakan untuk mengirimkan username sama password, jadi nggak harus UI gitu. Mungkin Mbak Ayunda boleh open mic atau mau nulis di kolom chat aja. Karena kan banyak akun ya kayak tadi Ibrary juga harus bikin akun gitu. Itu juga nggak harus pakai email UI juga gitu. Tapi untuk loginnya pasti SSO. Tapi kalau untuk penelusuran literatur kita memang harusin pakai email UI biar mengidentifikasi bahwa itu benar mahasiswa. Seperti itu. Tapi boleh kok ketika penelusuran literatur email UI nanti ada email lainnya yang Gmail itu juga boleh. Tapi seenggaknya email UI-nya tetap harus dicantumkan gitu. Langsung kita CC seperti itu. Ada lagi pertanyaan Ada atau lagi teman-teman Mbak yang ingin Ayunda ditanyakan sudah jelas atau belum atau mau dikonfirmasi lagi? atau kurang jelas Mbak Yunda bisa open mic atau Mm-mm. tulis di kolom chat. Kalau nggak ada kita kuis nih ya. Oke, oke kita langsung ke kuis saja kali ya Mbak Yuna ya. Silakan Nanti saya akan share screen dulu ya teman-teman ya untuk ya. kuisnya. Ini ada hadiahnya loh teman-teman. Souvenir cantik-cantik ya. Jadi nanti bisa diambil di perpustakaan UI. Eh, nah ini bisa ini nih. Silahkan join dari HP-nya atau mau dari laptopnya juga bisa.
Oke, teman-teman bisa buka di gawainya masing-masing ya teman-teman. Bisa melalui laptop, HP, ataupun tablet atau ya hal-hal mendukung lainnya lah yang bisa membuka untuk pertama klik dulu joinmyquiz.com. Linknya Nah, mungkin bisa dibantu ketik ya, Bapak host. linknya sebentar ya. Mm-mm. Mungkin bisa Join dibantu. joinmyquiz.com dengan kode permainan 319497. Kita hanya ngasih 3 aja karena kan fakultasnya ada banyak ya Bapak Ibu. Hmm. Apa ada banyak jadinya kalau dikali 3 kan juga ini. Makanya ini buat ngelihat nih tadi pada nyimak atau enggak. Wah, sudah ada yang masuk satu nih Mas Vina. Satu. Ya nih. Ayo lagi tuh, Kalau ayo teman-teman. kalau Tambah. enggak kalau enggak ada ya dia pemenangnya. Oke, ini sudah ada dua, Fani. Kode Ini permainannya 319497. nanti teman-teman bisa buka di Google Chrome ataupun kalau misal pakai Iya, Apple juga pakai Safari juga bisa. Nanti masukin aja di joinmyquiz.com. Lalu nanti masukkan kode permainannya nih 319497. Sudah ada 6 nih. Kita tunggu sampai berapa menit lagi nih Mbak Swina? terserah Kira-kira. kamu. Oke, kita tunggu sampai mungkin 5 menit lagi ya teman-teman ya. Panjang amat 5 menit. Berapa? 3 menit. Ya iyalah, nggak usah Oke, tiga lama-lama. menit lagi ya. Ini pertanyaannya cuma sedikit kok, cuma 6 doang. Jadi jawab-jawab set 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 dapat hadiah. Kalau juara 1 2 3 kan gitu, enak kan? Nah nanti untuk konfirmasi hadiah bisa apa? Langsung ke Ibu Virus. Nanti nomornya bisa dibagi ke kolom chat. Ya. Jadi maksimal nggak tahu maksimalnya 3 hari atau berapa ya. Tapi yang jelas kalau udah menang kuis langsung konfirmasi aja. Jadi bisa langsung eh, ngatur tuh kapan diambil gitu. Jadi Bu Virus juga bisa menyiapkan gitu. Tapi kalau misalkan ngambilnya terlalu lama juga apa ini ya apa nanti keburu habis. Jadi kalau udah ini segera datang ke perpustakaan UI sambil lihat-lihat lah ya. Kita tuh gedungnya sebesar apa. Sekalian jalan-jalan, olahraga gitu ya. Biar refresh. Baca buku juga boleh gitu kan. Nanti sambil ambil hadiah gitu kan. Oke. Jadi enak. Ada lagi nih 24 atau Kita kalau tunggu lagi nih sekitar 2 menit lagi nih 24. Tadi yang hadir itu 76 nih Mbak Svina. Masa boleh. kita harus butuh banyak nih karena pertanyaannya juga kalau menurut saya sih nggak terlalu sulit ya kalau misalnya teman-teman Mm-mm. memperhatikan dan mencatatnya di buku catatan ataupun via notes juga bisa. Nanti untuk maksimal 3 hari setelah acara ya teman-teman untuk pengambilan hadiahnya. Ah, oke, mau Kita dimulai? kita Silakan. mulai saja kali ya. Ya, boleh. Oke, kita mulai. Nih, jam buka perpustakaan UI. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya jam berapa. Coba teman-teman diperhatikan dulu. Ya, salah benar nih. Coba kita lihat peringkat pertamanya. Janis, Wah, Dinda, dan Yeni Dwi. lanjut. Pertanyaan kedua, berapa jumlah peminjaman buku? Wah, ini sudah dijelaskan nih tadi oleh saya ya, jumlahnya berapa. Oke, kita Gampang. pertanyaan ketiga. Wah, masih dipimpin oleh Janis, Sidik, dan Haikal TN. Wah, benar semua. Alhamdulillah, berarti materinya Oke. masuk nih. Oke, berapa denda nih sanksi keterlibatan buku? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tetap Janis yang memimpin. Wah, Lalu benar Sidik, semua. semua. Nih, saya dapat mengakses online database yang dilakukan UI dari luar kampus melalui apa? Coba kita lihat untuk klasemen sementara 1 sampai 3 besar. Masih tetap dipimpin oleh Janis, Sidik, dan Wah, Haikal TN. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon diperhatikan ya teman-teman. bisa jawab nggak nih? Coba kita lihat, masih dipimpin oleh siapa?
Masih Janis, Sidik, Oh, dan Haikal TM. oh bisa jawab ya. Alhamdulillah, berarti masuk Pertanyaan materi. terakhir nih, teman-teman. Saya dapat mengajak ke permainan literatur ke perpustakaan mau link apa? Oke, selesai sudah untuk sesi kuis hari Tuh, ini. Kita gampang lihat. kan pertanyaannya? Nah, oke. Selamat kepada tiga pemenang kita hari ini. Bentar ya. Eng Sebentar. ing eng siapa? Loading agak lama. Oke, kita lihat. Wah, banyak yang salah dong tuh. Wah, siapa nih? Mana Ganti. tadi? Terus bentar. Rara. Oke, kita lihat. Yang pertama, Sidik. Oh, Yang Sidik. kedua, My Love. Dan ketiga, Rafli Rafli Wibisono. Wibiosono. Mungkin bisa Jadi, Bu dicatat ya. Virus hadir kan ya? Minta tolong dicatat bahwa Sidik, My Love, dan Rafli Wibisono. Atau hostnya nanti bisa store nama itu ke Ibu Virus. Ya, Nah, ini untuk nah itu. pemenangnya ya. 1 sampai 3, Sidik, My Pertanyaan Love. pertanyaan kelima banyak yang salah. Apa sih pertanyaan kelima tadi? Pertanyaan kelima, coba saya lihat dulu mana ya. Kalau nggak salah dari satu link ya, mengakses online database dari satu link itu namanya summon serial. Oh ini, saya dapat mengakses semua online Ih, database yang dilakukan UI dari satu link, yakni dari menu. namanya summon Discovery Search As. Sama ya. Iya dong. Oke, 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 oke. nggak apa-apa lah kita anggaplah itu salah ya. Oke, oke. Ini untuk klasemen sementara tadi mana ya? Saya lihat dulu ya. Mungkin nanti bisa dibantu untuk 3 pemenang, bisa dicatat nih yang Pak Ahmad atau Mas Andika. Untuk ketiga pemenang nanti bisa menghubungi Bu Fairus ya, nanti akan ada di kolom chat. Pemenang, Asik, dia sudah happy nih. Mas pemenang Hanif Asidik, Hanif Sidik ya, bisa jurusan menghubungi apa? ya Bu Fairus. Nanti kolom pemenangnya bisa dilihat di kolom chat, bisa Hmm. menghubungi ke nomor berapa nanti akan dibantu oleh rekan kerja kami. Oke, untuk materinya yang tadi udah disampaikan oleh Mas Muas dan saya juga sudah ada di kolom chat, boleh di-download. Silakan saja buat ini. Nah, nanti konfirmasinya bisa langsung ke Ibu Virus di nomor 081806712240. Langsung di WA saja. Jangan ditelepon ya, di WA saja, teks saja. Karena ini hari libur, ibunya juga mau berlibur gitu kan, gitu. Jadi di ini apa? Padahal kerja. Jadi tapi di WA saja pasti akan direspon oleh beliau. Nanti janjian saja, nanti akan ada arahan dari Bu Virus pengambilan hadiahnya bagaimana. Jadi ini diambil ya hadiahnya ke perpustakaan UI gitu. Sekalian jalan biar Ya, ketemu. sekalian. Iya, biar ketemu pustakawan kita juga nanti bisa disapa aja. Kalau ketemu saya bisa nama saya kan susah tuh Aswina, bisa panggil aja Mbak Wina gitu. Atau ketemu Mas Muas bisa panggil Mas Muas, ya bolehlah terserah mau seperti Mm-mm. apa. Kalau saya ada di lantai 4 sekarang di layanan jurnal. Kalau teman-teman pengen Oke. akses jurnal nanti bisa ketemu saya di lantai 4. Baik, mungkin untuk sesi terakhir kita adakan sesi foto kali ya Mbak Svina ya. Ya, Teman-teman bisa open video. Kalau misalnya emang berhalangan juga nggak apa-apa tidak usah di open. Nanti akan dibantu oleh rekan kerja saya atau rekan kerja kami itu. Kalau nggak Mas Andika, Pak Ahmad bisa bantu. Mas Andika atau Pak Ahmad? Siap, Oke, Mas Andika. Silakan boleh teman-teman untuk open mulai. open kameranya. Kita foto bersama ya. Ada 3 slide ya, Mas? oke. Kita boleh gaya bebas kok. Mau apa aja, mau begini, begini. Serah, Masih belum nyala semua kameranya. nggak Saya apa-apa. bilang, Nggak apa-apa, langsung dipoto-foto aja. Atau mungkin lagi kincuan, slide pertama ya, Pak lipstikan. ya. Nanti kasih aba-aba aja Mas Andika nih untuk sesi fotonya. 1, 2, 3. Untuk slide keduanya. Ya. Untuk slide ketiganya.
Sudah. Terima Sudah. kasih. Terima kasih Mas Sudah. Andika. Terima kasih Mas Andika. Oke teman-teman jangan lupa mengisi link presensi ya yang sudah diberikan di kolom chat. Nanti kalau misalnya udah mengisi link presensi otomatis akan ada sertifikat ya Mbak Yuna ya. Iya, jadi sebelum itu mengisi kuesioner dari kita dulu. Nanti kalau sudah kita tutup sampai jam 2, tapi kalaupun bisa diisi sekarang juga bisa, nanti bisa langsung diunduh sertifikatnya. Jadi kita nggak akan ngirim ke email ya, teman-teman. Jadi makanya materi segera diunduh gitu. Jadi ya materi, ya presensi, ya sertifikat bisa langsung diunduh. Itu aja. Apakah sudah atau belum? Nah untuk Mau link di presensi ya sudah saya japri ya di kolom chat ya di Iya, tadi juga sudah s.id/presensi. disampaikan oleh Pak Ahmad juga. Bisa kan ya? Oh ya, bisa. Insya Allah. Oke,